أسئلة كيف المسلمين فلسطين إذا تقرب إلى عيد الفطر. تقرب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini. Allah masih berikan kita kenikmatan meskipun di tengah pandemi wabah COVID-19 yang saat ini dirasakan di seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang sentiasa istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat aksi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kembali Talkshow Ramadan dan alhamdulillah kita sudah ada narasumber yang luar biasa ini. Satu keluarga langsung kita wawancara hari ini ya. Namun sebelumnya di tema kali ini yaitu keluarga dari Palestina menyambut Idul Fitri. Namun sebelumnya sahabat aksi ya perlu diinformasikan juga kepada sahabat aksi mungkin yang baru saja bergabung di siaran kami, di live streaming kami, bahwa aksi adalah lembaga kemanusiaan yang concern dalam hal-hal bantuan kemanusiaan baik yang ada di dalam negeri, bencana-bencana dalam negeri maupun yang ada di luar negeri khususnya untuk Palestina. Dan pada kesempatan kali ini kita khusus akan bicarakan tentang Palestina. Dan alhamdulillah luar biasa di samping saya sudah terlihat ya di layar kaca Anda, sahabat, sudah ada satu keluarga Palestina Indonesia. Wah, namun sebelumnya tadi sudah disaksikan ya tayangan terkait dengan serah terima donasi bantuan dari Muslimah Gaza terkait untuk korban, untuk masyarakat Indonesia yang terkena dampak COVID-19, yaitu ada pemberian masker, ada pembelian APD dan sebagainya. Dan video tadi tentang penyerahan bantuan dari salah satu muslimah Gaza Palestina. Ya, sudah ditebak ya, muslimah itu adalah sekarang sudah ada di samping saya beserta dengan suami dan keluarga ya. Langsung saja kita sapa. Namun sebelum sapa, saya mau bacakan dulu nih profil dari narasumber kita. Bang Abdillah Onim atau biasa disapa Bang Onim. Ya, beliau adalah aktivis dan jurnalis untuk Palestina, pendiri lembaga kemanusiaan NPC atau Nusantara Palestina Center. Lalu istri beliau yaitu Bunda Raja, penanggung jawab Taman Kanak-Kanak Nurani Indonesia di Gaza. Bang Onim dan istri sudah memiliki 3 orang anak dan sudah 13 tahun menetap di jalur Gaza, dan tahun ini merupakan Ramadan pertama mereka sekeluarga ada di Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Onim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah nih kita bisa silaturahim ke rumah, kediaman Bang Onim. Alhamdulillah. Terima kasih. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Senang banget ya kita semua bisa silaturahim dan langsung aja ya, mungkin bisa selama 13 tahun di Gaza, Palestina, dan kali ini Ramadan yang keberapa di Indonesia. Terus apa sih perbedaannya Ramadan Indonesia sama di Palestina? Mungkin sahabat pengen banget tahu nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan waktu yang sangat istimewa bisa bertemu dengan teman-teman sahabat aksi, juga teman-teman setia, para donatur dan juga sahabat aksi yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah Bang Abdul katakan tadi bahwa alhamdulillah kami sudah 13 tahun menetap di Palestina, dikaruniai seorang istri muslimah Palestina, sudah tentunya lihat sendiri Masya Allah. Dan memang benar ini pertama kali kami berRamadan di Indonesia, sangat berbeda sekali ya. Nah, kalau kita selama 13 tahun berRamadan di Palestina tentunya nuansanya dan situasinya sangat berbeda, penuh dengan keterbatasan. Jadi pada saat kami berRamadan di Indonesia pertama kali,
sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami hadir di Indonesia bersama dengan muslimin Indonesia, tidak pernah merasakan kekurangan makanan, tidak pernah melihat atau mendengar yang namanya suara dentuman bom. Jadi ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita syukuri, Bang. Karena apa yang kita rasakan di Indonesia saat ini itu tidak seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka itu sudah untuk wilayah jalur Gaza sudah 14 tahun di bawah blokade oleh pihak penjajah, dan untuk seluruh wilayah Palestina sudah lebih dari 90 tahun di bawah penjajahan oleh pihak Yahudi. Jadi saya sendiri sebagai putra Muslim Indonesia sangat bersyukur bisa hadir di sana. Pada saat bulan Ramadan di sana tentunya tidak seperti di Indonesia di mana suasananya terutama menu makanannya, hidangannya sangat-sangat berbeda sekali. Betul. Jadi saya sendiri sebagai putra Indonesia, asli Indonesia, orang Maluku atau asal dari Galela, pada saat Ramadan tentunya ya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hidangannya sangat berbeda. Di sana itu kalau hidangan kita lebih banyak mengkonsumsi roti, terus salad. Pokoknya tidak, dari segi makanan tidak ada yang istimewa. Akan tetapi yang sangat luar biasanya saya berada dengan sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang imania, yang akidahnya sangat luar biasa. Itu yang memang saya sangat syukuri. Seperti itu. Dari makanan kalau di sini ada gorengan. Ya? Ada gorengan kalau di Indonesia sini alhamdulillah sudah 13 tahun pada saat berRamadan di sana hanya bermimpi untuk makan gorengan. Tapi di sini alhamdulillah pada saat jadi balas dendam sebenarnya pada saat buka puasa kita menyiapkan gorengan tahu tempe, terus es kelapa muda, terus es pisang hijau, terus kolak. Alhamdulillah ini balas dendam sebenarnya. Dari ada hikmahnya juga. Oke, mungkin kita pingin mendengar juga. Boleh. Ya, kita juga pingin mendengar dari seorang muslimah Palestina yang sudah usia sekitar 36 tahun. Baru pertama kali merasakan berRamadan di Indonesia. Taib alhamdulillah ihna muqaddimah khallasna. نريد أن نعرف كيف شعورك رمضان أول رمضان في حياتك في إندونيسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أشكر هذه المؤسسة SCT على هذه أكسي على استضافتنا في هذا اللقاء الطيب. في الحقيقة الحمد لله يعني رمضان في غزة بداية الأجواء في غزة الحمد لله طيبة جدا. فنحن في غزة الآن بسبب هذا الفيروس الكورونا وهذا البلاء، أسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عنا وعن جميع المسلمين وأنحاء العالم، وأن ترجع الحياة إلى طبيعتها. رمضان في غزة ربما في هذه الأوقات يعيشون حياة صعبة، ووضع الاقتصادي طبيعي في غزة حصار. في الحقيقة غزة دائما في حصار، ولكن في الأيام هذه صعب جدا. ولكن الحمد لله يعني الأهل فينا في غزة متفهمين، متوحدين دائما يقفون جنب بعض البعض في الشدائد وفي المصائب. أيضا دائما نحن في غزة عندنا شعارنا الأخوة، دائما مترابطين. في الوقت هذا بالذات ربما تتم الزيارات بعد أذان العشاء لأداء صلاة التراويح في بيوت بعض الناس. يعني في كل عائلة الحمد لله يعني تتم أن تجمع أخوانها وأخوالها وأعمامها. العائلة الكبرى تجمعهم في بيت في أحد هذه البيوت ويقوموا بصلاة التراويح
بسبب طبعا أكيد يعني أنتم بتعرفوا إنه المساجد أغلقت، ولكن إحنا فتحنا غزة فتحت باب غير باب المساجد الحمد بيوتها لله. لتقوم صلاة التراويح، حتى الشعب غزة لا يشعر بالضيق والتذمر والشدائد، لأنه نحن في شدائد الحمد لله مرصوصين صفا صفا. لا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى لا الله عليه فرق وسلم. بين عربي وأعجمي إلا ولا بالتقوى. أعجمي إلا بالتقوى. طيب الآن كيف أول خيب رمضان في إندونيسيا؟ أما الحمد لله يعني أنا كفلسطينية وأعيش في غزة، طبعا جئنا في إندونيسيا لنقيم عمل، وأيضا ولنتحدث يعني عن الأعمال الخير، ولكن الحمد لله يعني كنا نحن طبعا نريد أن نرجع أن نكمل مسيرة الخير في شهر رمضان في غزة، ولكن بسبب الظروف وبسبب الأحداث التي حدثت تعطلت مصالحنا. ولكن الحمد لله يعني كفلسطينية وغزاوية نتحمل. رمضان في غزة في إندونيسيا، أجواء رمضان في إندونيسيا أنا لم أحضرها في وقت يعني في وقت الرخاء، ولكن حضرتها في وقت الشدة. طبعا احنا في البيت يعني قاعدين في البيت الحمد لله مداومين على قراءة القرآن والأذكار، وأيضا طعامهم الحمد لله كيف الطعام مختلف طبعا بين خصوصا أجواء رمضان؟ مختلف طعام إندونيسيا عن مثلا طعام إندونيسيا مثلا مختلف تماما، لكن الحمد لله في طعام جدا زاكي لذيذ وطيب، خاصة يعني عندكم بعض الأكلات السمك مثلا السمك والدجاج يعني طيب جدا جدا يعني. في كمان اسمه المعجنات أيضا الغوريان وكلابا مودا اللي هو الجوز الهند. طبعا طبعا جوز الهند يعني عصير جدا لذيذ جدا. الحمد لله يعني الحمد لله أنا سعيدة جدا والله إني أقضي رمضان في إندونيسيا، كنت أتمنى إني أعيش أجواء رمضان أفضل من هذا يعني هذا الوقت. يعني كنت أتمنى إني أحضر صلاة التراويح في المساجد إندونيسيا حتى أعطي صورة لأهلنا في غزة كيف بيعيش أهل إندونيسيا في رمضان خاصة في المساجد. وشكرا. Ya, itu barusan kita telah mendengar bagaimana pengalaman beliau pertama kali berpuluh-puluh tahun tinggal di Palestina, ini pertama kali. Nah, saya sebagai putra Indonesia, Muslim Indonesia, tentunya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa nuansa atau suasana berRamadan di Palestina dengan di Indonesia tentunya sangat berbeda jauh antara langit dan bumi. Dari segi semangatnya tentunya pada saat Ramadan keimanan mereka semakin bertambah. Kita di Indonesia pun sama seperti itu, akan tetapi situasinya sangat berbeda. Di mana mereka di sana itu pada saat berpuasa itu pasti terjadi peperangan atau ada saja dari masyarakat Palestina yang meninggal karena ditembak oleh pihak Zionis penjajah. Tapi di Indonesia kita saat ini alhamdulillah dalam situasi aman, tidak ada yang terjadi peperangan, tidak ada pada saat melaksanakan sholat tarawih diusir, akan tapi mereka di sana sudah sangat terbiasa pada saat melaksanakan tarawih diusir, pada saat mereka melaksanakan sholat subuh dilarang seperti yang terjadi di Masjidil Aqsal Mubarak. Masya Allah. Ya, sekarang kan Ramadan yang pertama di Indonesia dan langsung merasakan Ramadan dengan situasi pandemi ya COVID-19. Bagaimana perasaan dari Bang Onim dan keluarga mungkin? Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Raja tadi bahwa kami hadir di Indonesia, rencana waktu itu adalah untuk bersilaturahim dengan orang tua saya, bersilaturahim dengan lembaga kemanusiaan Indonesia, salah satunya adalah teman-teman aksi. Dan kami hadir di Indonesia, tugas kami adalah menghadiri atau mengadakan kajian di masjid-masjid, akan tetapi qadarullah pada saat terjadi mewabahnya COVID-19 Corona, akhirnya kami tidak bisa kemana-mana. Iya, tadi kami tidak bisa kemana-mana, kami hanya di rumah saja.
dan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, mendengarkan tausiah dari para ulama di Indonesia atau di Gaza. Tapi untuk aktivitas sendiri, aktivitas kemanusiaan, sosial kemanusiaan di Palestina berjalan seperti biasa. Jadi kami sendiri tentunya mengadakan atau bertepatan dengan bulan suci Ramadan, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai datang corona kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita melaksanakan bulan suci Ramadan, yaitu ada nilai tambahnya, yaitu sangat-sangat berbeda dan sangat indah sebenarnya pada saat kita berRamadan, ditambah lagi dengan ujian corona, itu sangat luar biasa, double, dapat pahala berpuasa bulan suci Ramadan, dapat pahala juga pada saat kita bersabarnya menghadapi, dan dengan keluarga semakin seperti itu. Hangat, ya, alhamdulillah. Baik, mungkin kan kalau Bang Onim masih dapat informasi ya dari kampung halaman di Gaza ya. Suasana di Gaza seperti apa Bang dengan pandemi seperti ini? Iya, saat ini alhamdulillah kita karena kebetulan punya tim di sana ya, punya kantor di sana, punya staf, puluhan staf yang ada di sana, aktivitas seperti biasa. Akan tetapi dari segi halaqah Al-Quran yang tadinya di masjid sudah harus ditutup. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid saat ini terpaksa harus ditutup. Jadi aktivitas untuk menghadapi corona tidak berbeda seperti di Indonesia. Akan tetapi dari segi kehidupan dan juga perekonomian tentunya sangat berbeda sekali. Di mana saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, mereka yang dalam kehidupan sehari-hari dari segi mendapatkan bahan makanan tentunya mengandalkan bantuan, salah satunya dari Indonesia. Betul. Bertepatan dengan mewabahnya virus corona ini, tentunya realitanya sangat berkurang bantuan yang masuk ke wilayah jalur Gaza. Tetapi alhamdulillah saya dan teman-teman aksi, walaupun dalam situasi saudara-saudara kita di Indonesia dan saudara-saudara kita di Palestina seperti itu, kita selalu menunjukkan komitmen kita untuk selalu memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita di Palestina. 13 tahun di Gaza, berarti seumuran dengan blokade Gaza ya Bang ya? Beda 1 tahun. 1 tahun ya, sekarang udah 14 tahun di Gaza ya? 14 tahun saya. Berarti merasakan selama dari awal blokade. Ya, ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, ngapain sih Bang Onim tinggal di sana? Hidup di sini enak-enakan, bisa kerja bebas, mendapatkan apa yang bisa diinginkan. Itu sudah sebenarnya saya berada di Palestina itu bagian dari tanggung jawab saya, yaitu 3 faktor untuk melihat persoalan Palestina. Yang pertama, bagian dari akidah kita, innamal aqsa hiyal aqidah, di mana setiap tahun kita sering mengadakan Isra wal Mi'raj, terbukanya pintu langit ke bumi, di mana? Di Palestina. Nah, itu persoalan Palestina, akidah kita. Jadi seluruh umat Islam di Indonesia dan juga di dunia itu punya kewajiban sangat besar untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, mereka manusia, kita manusia, kemanusiaan. Sudah bagian dari tugas kita dan kewajiban kita. Dan yang ketiga adalah amanah konstitusi. Salah satu negara yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia siapa? Palestina. Nah, dengan demikian itulah salah satu alasan Bang Onim berada di sana, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada putra Indonesia yang berada di barisan depan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina. Dan juga saya juga ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, bahwa ayo Bang Onim sudah di lapangan, tinggal kita nih dari belakang memberikan dukungan kepada Bang Onim dari segi bekerja sama, dari segi memberikan support kepada Bang Onim. Itu sudah menjadi kewajiban kita secara langsung, secara tidak langsung. Kita sudah memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bicara lockdown, padahal Gaza itu sudah berpengalaman sekali di lockdown ya. Benar sekali. Ya, untuk berbicara lockdown itu kalau bahasa Gazanya itu di blokade. Nah, sekarang kita di blokade. Gaza sudah 14 tahun di blokade, kita baru lebih dari 2 bulan. Dan masih bebas sebenarnya. Dan masih bebas mendapatkan bahan makanan. Coba kita bayangkan. Gaza sudah lebih dari 14 tahun di lockdown atau di blokade, tidak mendapatkan makanan. Betul. Di blokade dari udara, dari darat, dari laut. Mereka bagaimana caranya untuk bertahan hidup? Betul. Mereka selalu mengandalkan tawakal dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat yakin bahwa tidak mungkin mati kelaparan jika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bang, antum pernah mendengar tidak ada
orang Palestina mati kelaparan. Belum. Tidak pernah kasus yang kita dapatkan seperti itu. Itu karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Nasrullah, memberikan bantuan bala tentaranya, tidak hanya dalam bentuk malaikat, tidak hanya dalam bentuk bang onim lainnya, akan tetapi dalam bentuk apa? Kesabarannya, dalam bentuk memberikan makanan kepada mereka dari orang yang tidak mereka ketahui. Nah, ini yang sangat luar biasa, yang harus kita apa? Kita petik hikmahnya, di mana mereka belasan tahun di blokade, akan tetapi semangatnya untuk berjuang. Kita di blokade 2 bulan lebih, makanan ada, tidak harus memperjuangkan Indonesia, tetapi tinggal bersabar saja. Insya Allah jutaan hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lockdown, yaitu virus corona. Betul sekali Bang. Wah, menarik sekali nih sahabat ya, kupas tuntas tentang perjalanan kemanusiaan dari Bang Onim dan keluarga, bagaimana mereka selama 13 tahun di Gaza. Dan tadi sudah dengar mungkin suara-suara anak kecil ya. Ya, setelah ini yang satu ini kita akan ngobrol bareng anak-anak dari Bang Onim. Jangan kemana-mana, tetap di Aksi. Dan masih bersama Bang Onim dan keluarga. Baru saja disaksikan video kompilasi penyaluran aksi yang sudah dilakukan baik di Palestina maupun di Indonesia. Sahabat yang ingin berpartisipasi, berdonasi silakan transfer langsung ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau scan QR code yang ada juga di bawah ini ya. Lalu konfirmasi juga di nomor 0813 13 200 900 juga ada di bawah ini. Jadi silakan berkolaborasi bersama aksi, membantu dalam agenda-agenda atau program-program kemanusiaan aksi. Oke, kita lanjut lagi Bang. Tadi dengar-dengar suara anak-anak nih, kayaknya kita nggak afdol nih kalau kita nggak ngundang anak-anak Bang Onim nih. Dan Iya, Bunda. alhamdulillah Bang, kebetulan sebelum awal Maret kemarin itu kan putri saya libur sekolah, jadi kami ke Indonesia sekalian liburan. Masya Allah. Jadi saya ajak keluarga semuanya ke Palestina, ke Indonesia ya. Indonesia. Sini ya. Masya Allah. Boleh dikenalkan mungkin Bang satu-satu. Silakan ditanyakan. Namanya siapa? Filin. Filin. Mungkin Namanya bisa Filin. lebih dekat mic-nya. Filin ini yang pertama ya? Iya, Anak pertama. Filin yang pertama. Ya, Filin itu artinya apa? Iya. Artinya Palestina Indonesia. Masya Allah. Jadi Masya Allah. kolaborasi ya. Perpaduan Indonesia dengan Palestina. Filin, Palestina Indonesia. Lalu yang kedua kali ya? Yang kedua. Ya, ini yang kedua. Nama kamu siapa? Antara. Oh, namanya Nusantara. Nusantara. Jadi nama kepanjangannya apa? Nama panjangnya? Iya, nama panjangnya Ismail Nusantara. Masya Allah. Iya. Ismail. Terus yang ketiga, yang ini ketiga. namanya Bahari. Bahari. Namanya Bahari. Bilang hai. Hai. Iya, Lucu ini Bang, banget ya. alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri muslimah Palestina, asli Palestina, tinggal di jalur Gaza. Dan ini anak saya yang pertama sudah usia kamu tahun berapa sekarang? Berapa tahun? 7 tahun. 7 7 tahun. tahun. Yang Nusantara usianya berapa? 6 tahun. 5 5 tahun. 6 tahun ya? Usia berapa? Ini usia 2 tahun. 2 tahun. Usia 2 tahun. Masya Allah. Mau nanya nih ke Filin nih. Ya, bisa ya bahasa Indonesia ya? Iya. Merasakan bulan puasa Ramadan di Indonesia seperti apa? Seru nggak? Seru. Seru ya. Bisa dijelasin nggak ke sahabat? Bisa dipegang. Ramadan di Indonesia. Pengalaman serunya. Senang? Iya senang. Kenapa senang? Bisa main apa di Indonesia? Sepeda. Bisa main sepeda. Lihat sama abang. Bisa main sepeda. Sama Sepeda. apa lagi? Sama apa lagi? Berenang. Berenang. Oh ya, di belakang udah kelihatan ya ada kolam. Oke. Apa lagi? Baca Quran. Masya Allah. Ya, anak 7 tahun mainnya baca Quran. Nih buat teguran buat kita yang sudah tua. Kelas berapa sih? Kelas berapa Filin? Kelas 3. Kelas 3 ya. Di sekolah apa? Al-Wihdah. Surah Al-Wih, dari mana itu sekolahnya?
di Palestina. Di Palestina, Masya Allah. Mhm. Kalau Nusantara sudah sekolah? Nusantara sekolah di mana sekarang Nusantara? Di Rauza. Di Rauda itu bahasa Arab Indonesianya TK. TK ya. TK apa namanya? Rauda apa? Nurani Indonesia. Di mana? Palestina. Palestina, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Kalau Kak Filin, Ramadan di Indonesia sini kan kalau di apa namanya di Palestina aman atau tidak? Ramadan tidak aman? Tidak ada bom kan di Indonesia? Tidak ya, damai. Kalau ya. di Palestina? Ada. Bom. Hmm. Iya. Takut tidak? Tidak. Masya Kenapa? Allah. Karena ada siapa? Ada siapa? Abi sama Umi. Sama Allah. Sama Allah. Masya Allah. Iya, terima kasih. Masya Allah. Rencana di Indonesia sambil nunggu ya, nunggu. Kita di Indonesia sebenarnya udah harus balik ke Mhm. ya dijadwalkan kemarin awal Ramadan sudah harus 1 minggu sebelum Ramadan sudah harus balik ke Palestina. Akan tetapi kadar Allah ini sudah jalan Allah kami harus Mhm. berpuasa di Tapi insya Allah Jakarta. sudah ada apa namanya kabar baik kah untuk masih nunggu di Sampai Mesirnya ya? sekarang kita di Mesir juga bandaranya masih lockdown, Masih lockdown, ya. ditutup jadi belum bisa kemana-mana. Jadi bagusnya ya Mhm. kami juga alhamdulillah sangat bahagia bisa berada di Indonesia, beramalan di Indonesia. Jadi untuk kebaikan manfaat bersama ya mendingan kita bersabar dulu di Betul. Indonesia. Nanti kalau benar-benar situasinya sudah normal baru bisa kembali ke sana. Jadi beramadan di sini dengan di sana insya Allah berkahnya sama saja Betul. dari Allah Subhanahu wa Persiapan Idul Fitri gimana nih Bang? Ya, mungkin biasanya kalau di Palestina seperti apa sih persiapan menjelang, kan kalau di Indonesia itu menyambut hari kemenangan ya. Dan banyak anak-anak mungkin seusia Filin yang memang pengen banget pakai baju baru atau gimana. Kalau di Palestina itu seperti apa? Iya, kalau kita Idul Fitri di Palestina, penyambutan Idul Fitri di Palestina juga memang agak berbeda ya seperti di Indonesia. Jadi semuanya kalau dari segi persiapan istimewanya tidak ada istimewa sebenarnya. Kalau dari segi persiapan ya, kalau kita di Indonesia kan persiapan Idul Fitri nanti ada takbir keliling, terus Bikin ketupat, terus banyak spesialnya lah. Tapi di Gaza itu tidak ada spesialnya sebenarnya, karena Biasa ya. mereka juga serba keterbatasan kan. Betul. Kalau contohnya mereka mempersiapkan makanan dari mana, menyiapkan kue istimewa dari mana. Nah semuanya itu dari bantuan semuanya, termasuk bantuan dari Indonesia. Jadi mau Ramadan, mau persiapan Idul Fitri, semuanya kalau bagi saya sendiri ya semuanya kegiatannya sama saja, yaitu mempersembahkan bantuan untuk mereka. Pada saat Ramadan pun makanan kita distribusikan, bahkan beberapa hari lalu kita mendistribusikan masker dari donatur Aliansi Kemanusiaan Indonesia. Seperti itu, jadi tidak ada istimewanya sih sebenarnya. Kalau sekarang di Indonesia Alhamdulillah saya sangat bahagia bisa makan apapun yang saya butuhkan, makan semuanya ada, alhamdulillah. nyiapin ketupat juga Bang nanti? Iya, insya Allah nanti kita juga bikin ketupat. Open house enggak ya? Enggak Masih lah, suasana karena begini nggak masih akan suasana boleh ya? seperti ini. Mudah-mudahan sih Iya. berharap segera Kita juga selesai ingin ya. mendengarkan bagaimana kebiasaan persiapan muslimin Palestina menyambut Idul Fitri. iya, Oke. Hadil as'ilah. الحمد لله يعني احنا من العادات والتقاليد يعني اللي عندنا في اجواء يعني بنحب نعملها انه قبل عيد الفطر قبل يعني قبل في عندنا بيتم يعني شراء الحلو للعيد. الأطفال طبعا بنحاول إحنا ندخل السرور أكثر شيء على الأطفال. والإخوة أيضا بيحاولوا يدخلوا السرور على أخواتهم. طبعا إحنا في رمضان بشكل عام إنه إحنا بنعمل زيارات رحم للأخوات، يعني كل واحد بزور عيلته، أخته، أمه، خالته، هذه زيارات رحم. هذه في أثناء رمضان. لكن في عندما يقرب عيد الفطر
بنعمل الأجواء اللي إحنا بنزين مثلا البيت، بنزين الشوارع، زينة، بنملأ الشوارع طبعا فوانيس رمضان. فوانيس رمضان. آه طيب ولكن احنا قبل بنعرف ليلة يعني عيد في الفطر طبعا بيتم بخروج من من المساجد مساجد أو بالتكبيرات التكبيرات. والتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يرفع من معنويات الأهل طبعا، لأنه إحنا في معروف يعني إنه عندنا الحروب، كثير من الاحتلال الأمهات والحصار. بتفقد ابنها، بتفقد زوجها. فهذه يعني التكبيرات لما بتتم في في الشوارع بتدخل الفرحة على كل من يسمعها في البيوت، خاصة على أمهاتنا يعني اللي فقدن أعز ما تملك. الأم تفقد ابنها، أخوها، زوجها في الحروب. هذه في قبل في ليلة العيد. ثاني يوم العيد، طبعا ليلة يوم العيد نحن كأهل يعني بنصلي صلاة العيد في العراء وأيضا في المساجد. في بعض الإخوة يعني الإخوة مجموعات بتطلع هذه المجموعات على بيوت سلم. المتضررين، يعني البيوت اللي دخلها هذا العزاء، يعني حتى يهنئوا أهل الشهيد ويدخل السرور عليه. لأنه كثير من البيوت لا يوجد فيها محارم، يعني لأنه الأمهات سبحان الله أو الرجال يعني كإحنا فرض يعني علينا إنه إحنا نشارك أهلنا هذولا في هذا العيد بالفرح، نهون عليهم مصائبهم. لأنه كل عيد سبحان الله كل آب بيفقد ابنه، بتذكر إنه كان ابنه في رمضان اللي فات فلم يوجد في رمضان هذا. فطبيعي إحنا كمسلمين وإخوة وأخوات لازم نعمل هذا الزيارات حتى نخفف عنهم وندخل عنهم السرور حتى يتناسوا. لأنه الأب ولا الأم لا تستطيع أن تنسى ابنها ولا تستطيع أن تنسى، ولكن نحن ندخل السرور حتى يتناسوا، يعني يتناسوا شوية هذه الأحزان ونخفف عنهم هذا العزاء. شكرا. Ya, beliau penyampaian tentunya sangat menyedihkan ya, yang seperti yang kita dengarkan tadi. Apa namanya, tidak semua dari saudara-saudara kita muslimin Palestina itu menyambut Idul Fitri. Tidak semuanya bisa bahagia, di mana sebelum tiba Idul Fitri mereka masih bersama dengan orang tua atau dengan ibu mereka, tapi tiba-tiba terjadi peperangan, meninggal salah satunya. Jadi pada saat Idul Fitri salah satu dari keluarga mereka telah berkurang. Nah, itu yang membuat mereka sangat bersedih. Karena apa? Tentunya umat muslim di dunia mereka sangat mendambakan pada saat merasakan atau merayakan Idul Fitri, bisa berkumpul dengan saudara-saudara, bisa berkumpul dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Tapi ya memang seperti itu situasi yang ada di Palestina. Kematian itu sangat lumrah di sana. Padahal kan nyawa sangat mahal ya, tapi di matanya penjajah untuk nyawa saudara-saudara kita di Palestina sangat murah. Terserah mereka mau membunuh kapan saja. Nah, itu yang sangat disayangkan. Dan tentunya kita sangat berharap semoga ke depannya saudara-saudara kita di Palestina bisa merasakan hari raya Idul Fitri seperti yang kita alami saat ini nantinya. Berbahagia, damai, bebas, apapun yang kita butuhkan, makan seperti di Indonesia, ketupat dan lainnya, seperti yang diharapkan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memaknai Idul Fitri itu hari kemenangan ya. Untuk Palestina memaknai Idul Fitri seperti apa sih, Bang? Ya, mereka tentunya sebelum tiba bulan suci Ramadan, mereka sudah mempersiapkan lahiriah mereka. Bagaimana pada saat bulan suci Ramadan itu mereka harus meningkatkan keimanan mereka, memperbanyak hafalan mereka yang tadinya sebelum hari raya, sebelum Ramadan, mereka hafalannya mungkin dalam 1 bulan hanya bisa menghafal 5 juz atau 10 juz. Tapi pada bulan suci Ramadan mereka harus
menyelesaikan Menyelesaikan. hafalan mereka sampai dengan 30 juz ayat suci Jadi yang Al-Quran. spesial dan istimewa tuh justru Ramadannya ya, Iya, mempersiapkan Ramadannya Ramadannya ya. mempersiapkan bulan suci Ramadan. Mhm. Untuk Idul Fitri seperti biasa, jika tidak terjadi peperangan, mereka seperti yang sudah dikatakan tadi, mereka sholat di lapangan. Mhm. Setelah sholat di lapangan, mereka akan berkunjung ke keluarga Mhm. para syuhada yang telah kehilangan orang, suami mereka, yang telah kehilangan ayah mereka, Menghibur kehilangan, ya. menghibur mereka Mhm. untuk apa? Memupuk semangat mereka Betul. untuk apa? Selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Masya taala, Allah. itu jihad fisabilillah. Terakhir nih Bang Onim, Iya. ya Bunda Raja. Kan selama ini dikenal masyarakat Indonesia itu sangat tinggi sekali kepeduliannya terhadap Palestina. Kita pengen tahu sih bagaimana masyarakat Palestina itu menyikapi support yang tinggi ya dari masyarakat Iya, Indonesia iya. pada Palestina. Ya, الأسئلة عادة يعني معروف المسلمين في إندونيسيا الجهود كبير تضمن مع شعب فلسطين. كيف النظر الشعب مسلمين فلسطين للجهود أو تضامن مسلمين في إندونيسيا؟ يعني في البداية أنا أعرف إنه إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم، وما شاء الله يعني أعرف أيضا عددها كبير، ولكن فيها إشي خاص، يعني خاصة إنها بتنتمي للقضية الفلسطينية، خاصة لأنها تعتبر إنه فلسطين هي من العقيدة الإسلامية، وهو يعني كأنها رسالة قوية يعني ببعثوها للشعب للعالم بأكمله، إن إحنا أناتسا ننتمي لقضية إسلامية وإنسانية أيضا. فصراحة يعني أنا إذا نزلت إلى شوارع غزة خاصة في أجواء رمضان في هذا الموسم، شعب غزة دائما محتاج لأحد أن يسانده أو أن يقف بجانبه، لأنه أنت تعرفون أيضا أنه الأوضاع في غزة سيئة جدا، ولكن عندما ننزل لشوارع غزة في رمضان كثير من الأمهات بالذات يعني دائما يقدمون الشكر والدعاء لأهلنا وشعبنا في إندونيسيا، ودائما يعني يتمنوا من الشعب الإندونيسي أن يستمر هذا الجهود مساندة لأهلنا في غزة. في الحقيقة يعني لو تحدثت عن فضل شعب إندونيسيا على غزة لما أعطيته حقه في هذا الحديث، لأنه أنا من أول ما يعني ربنا سبحانه وتعالى وفق بيني وبين عبد الله أنيم في الزواج، صراحة يعني هذا وكأنه ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوفق ما بين شعب إندونيسيا وشعب فلسطين وخاصة في غزة. يعني وجود السيد عبد الله أونيم في غزة مهم جدا لأهلنا في غزة، يعني دائما الحمد لله يعني كثير من المؤسسات تحاول أن تطلب المساعدة من عبد الله، ولكن أنتم كما تعرفون أنه غزة دائما وضعها الاقتصادي صعب، يعني كم لو دخل على غزة كمية كبيرة من الأموال لا تغطي العجز الموجود في غزة، لأن غزة تحت الصفر. يعني حتى يعني لو أنا تحدثت عن الطبقة الغنية في غزة هي أيضا متضررة، يعني التاجر ربما لا يستطيع أن يسرب تجارته. ليش؟ لأن الوضع الاقتصادي عندنا غزة، الفقير لا يستطيع أن يشتري سلعة من غزة بثمن المفروض عليه. فيعني شعب إندونيسيا كوقوفه بجانب أهلنا غزة يسد ثغرات الفقراء خاصة المواد الغذائية. والله هو دائما الحمد لله لكم بالدعاء، دائما متوجهين لكم بالدعاء، الأطفال، شيوخ، نساء، دائما يقدمون الشكر لأهلنا في غزة في إندونيسيا.
ودائما الحمد لله يعني هذا فضل من الله عز وجل على أنه ربنا سبحانه وتعالى وفق بيننا وشكرا. Ya, Bang, seperti yang sudah kita dengarkan tadi ya, peranan dari Muslimin Indonesia, masyarakat Indonesia itu sangat besar sekali terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Coba kita lihat saat ini, pada saat terjadi corona, kita lihat sangat rendah sekali, bahkan menurun drastis dukungan dari negara lain untuk saudara-saudara kita di Palestina. Akan tetapi Indonesia luar biasa, di mana kita pun harus berjuang menghadapi wabah corona. Akan tetapi kita tidak pernah lupa terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun sedikit, kita selalu menunjukkan bahwa kami selalu berada dengan masyarakat Palestina sampai kapanpun, apapun yang terjadi, kita selalu bersama dengan masyarakat Palestina. Seperti yang sudah disampaikan tadi, karena bagi kita Muslim Indonesia, persoalan Palestina adalah bagian dari akidah kita. Dengan demikian, alhamdulillah, semangat Muslim Indonesia tidak pernah surut walaupun kita sedang dilanda, diserang corona. Insya Allah. Nggak terasa nih waktu kita ternyata sudah di penghujung acara. Namun sebelum nanti ada mungkin closing statement dari Bang Onim, mungkin mau ngasih motivasi terkait dengan khususnya para relawan kemanusiaan yang concern dengan Palestina. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Baik sahabat ASI, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara Talkshow Ramadan bersama keluarga Bang Onim. Sebelum ditutup ya, kita dengarkan dulu mungkin ada motivasi yang akan disampaikan oleh Bang Onim khususnya untuk teman-teman sahabat yang saat ini concern di dunia kemanusiaan, mobil khusus kepada Palestina. Silakan Bang. Iya, sahabat aksi dan juga teman-teman Bang Onim, terus sampaikan bahwa saat ini kita dilanda seluruh dunia termasuk Indonesia, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina pun merasakan hal yang sama seperti kita saat ini, yaitu harus berjuang dengan kesabaran, dengan ketakwaan dan keimanan menghadapi musuh yang tidak terlihat, silent killer, yaitu tidak terlihat dan membunuh. Dengan demikian, kesempatan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, maghfirah, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk rasa persaudaraan kita sesama masyarakat atau sesama rakyat Indonesia, dan kita jangan pernah lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak harus dengan berdonasi dalam bentuk uang, cukup dengan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina itu sudah sangat luar biasa, karena silahul mu'minin, senjata yang paling ampuh untuk umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia, di Palestina adalah dengan doa. Kenapa? Kita berada di Indonesia, meminta doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan langsung menurunkan bala perkaranya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jangan pernah ada jeda kalimat yang mana ada yang mengatakan kenapa kita harus jauh-jauh memberikan bantuan kepada negara lain sedangkan negara sendiri pun masih membutuhkan. Tidak seperti itu. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial, hablum minan nas. Kita memberikan keberkahan kepada saudara-saudara kita di Indonesia yang membutuhkan keberkahan yang luar biasa. Kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina pun nantinya keberkahan yang sangat luar biasa. Bagi saya, perjuangan Palestina, membebaskan tanah Palestina, perjuangan sampai dengan yaumil qiyamah, sampai dengan akhir zaman. Dengan demikian, marilah kita saat ini diberikan waktu, diberikan umur, diberikan kesempatan, manfaatkanlah waktu ini untuk bekal kita di yaumil qiyamah, di akhir zaman nanti, yaitu di padang mahsyar di Palestina. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bang Onim. Bunda, jazakumullah khairan katsiran. Dari Bunda ada mau yang disampaikan terakhir? آخر كلمة يعني شوية للمسلمين في إندونيسيا. تشجيع. صراحة يعني بداية أنا أشكر أهلنا وشعبنا في إندونيسيا لأنه ينتمي إلى قضية فلسطينية والإنسانية
الدنيا، خصوصا المؤسسة خصوصا مؤسسة إكسي. أيضا أشكرها جزيل الشكر إنها أتاحت لنا الفرصة أن نتحدث عن أجواء البلد في غزة وعن الحديث عن غزة. أيضا بتمنى يعني إنه أهلنا من إندونيسيا، شعب إندونيسي، أن دائما أن يكون متكاتف عندنا في غزة، وأن يساندهم وأن يقف بجانبهم بشيء بسيط. ليس أقول لكم أن تدفعوا كل ما تملكون، لا، العدل. ولو كل إنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدق ولو بالشق تمرة. الشق التمرة هي تمرة صغيرة، ولكن الشق هو الشق يعني الفاصل، يعني فاصل نص تمرة زي ما قلت، نص تمرة. فهذه الصدقة سبحان الله لها أجر كبير. ربما ربنا سبحانه وتعالى حطها في الميزان تكون هي سبب دخولك الجنة. هذه شق التمرة. بتمنى دائما يكون الخير مستمر دائما. وأسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن نحن دائما نشكر الله أولا، ثم نشكر الناس، لأنه من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لا يشكر، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. ولكم جزيل الشكر. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير عنا وعلى المسلمين. أسأل الله أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتكم. آمين إن شاء الله. Dari Kak Filin mungkin ada pesan nggak buat teman-temannya di Indonesia? Iya, Filin, apa namanya, habis corona ini Kak Filin mau kemana? Mau pulang ke Palestina. Bilang setelah corona, Filin mau pulang ke Palestina untuk sekolah. Setelah corona, ini mau pulang buat sekolah. Mau pulang ke mana? Ke Palestina. Enak di sini apa di Palestina? Enak di sini apa di Palestina? Ayo, Palestina. Yes, Palestina. Baik sahabat ASI dimanapun Anda berada yang saat ini masih di rumah aja ya. Demikianlah perbincangan talkshow santai kami bersama keluarga besar Bang Onim. Dan untuk sahabat silakan yang ingin berkomitmen donasi, bahwa kami membuka komitmen donasi untuk pembebasan tanah yang akan dibangun klinik THT dan juga sekolah TK untuk warga miskin dan duafa di Gaza, Palestina. Silakan sampaikan komitmen donasinya berupa 1 meter tanah itu kisaran 4 juta ya. Silakan untuk bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, nanti bisa dicicil. Ya, mungkin uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, bahkan 1 bulan pun kami terima. Nanti akan ada tim kami yang akan menyapa sahabat untuk bisa yang sudah berkomitmen donasi ya. Dan juga sahabat bisa langsung scan QR code yang ada di layar untuk berdonasi berapapun jumlahnya ya, mulai dari 10.000, 20.000, 50.000 sampai dengan 1 juta dan lain sebagainya, mungkin melalui QR code yang di sana sahabat bisa langsung scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, Danaku, bahkan juga bisa lewat aplikasi mobile BCA. Baik sahabat ASI dimanapun Anda berada, akhirnya kami sudah ada di penghujung acara Talkshow Ramadan pada kesempatan kali ini. Saya Abdul Rahim mohon undur diri dan sampai jumpa di Talkshow Ramadan ASI selanjutnya. Insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saatnya beraksi.